Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki minggu ketiga yang merupakan bulan kebangsaan. Dengan bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena begitu baik dan luar biasa baiknya Allah bagi kehidupan kita, hari ini juga akan memberikan sabda yang memberikan tuntunan kehidupan kita semua. Melalui Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40, Tuhan bersabda demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum. Yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua tidak akan pernah mampu untuk melakukan hukum kasih ini dengan baik, lebih-lebih sempurna. Namun demikian, Allah adalah Allah yang baik dan luar biasa baik di dalam memberikan anugerah kepada kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Allah juga akan memberikan berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat yang 4 sampai dengan yang ke-6. Demikian berita anugerah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang benar, yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikian berita anugerah di pagi hari ini.
Kidung Jemaat 416 bait yang pertama dan yang kedua, tersembunyi ujung jalan, kita nyanyikan bersama-sama. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ingin apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebagai pengantar, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan pagi hari ini. Mari saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia serta kekal, Engkau yang menjelma menjadi manusia dan hidup di dalam kehidupan umat manusia melalui karya Roh Kudus-Mu. Engkau yang senantiasa kami muliakan, kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan Bapa di pagi hari ini, kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu Semarang Timur menghadap tahta-Mu yang Maha Agung. Kami semua mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai detik ini. Kami juga sangat bersyukur karena kesempatan yang terbaik yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk dapat menguduskan hari kemenangan-Mu di pagi hari ini. Semua ini adalah kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa, bukan karena keindahan dan kebaikan serta kekuatan dari kehidupan kami semua. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami semua. Izinkan Bapa di dalam kesempatan yang sangat indah dan baik ini, kami juga ingin mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan berfirman untuk kami Tuhan. Buatlah hati kami menjadi subur, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah sebagaimana yang Kau harapkan. Sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang akan membuat seluruh hati kami dan pikiran kami tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 51 sampai dengan 58. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 51 sampai dengan 58. Demikian Tuhan bersabda. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada pertanyaan di dalam diri kita, di dalam umat manusia. Apakah sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia ketika dia menjalani kehidupan dunia ini? Apakah itu berwujud makanan yang kita makan sehari-hari? Apakah itu yang berwujud karena penampilan fisik yang akan menjadi kebutuhan pokoknya? Sehingga penampilan gagah, penampilan cantik, tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan untuk memoles penampilan itu supaya menjadi penampilan yang sangat prima. Ataukah kebutuhan yang mungkin yang sangat mendasar dan pokok bagi orang-orang adalah merupakan pendidikan yang harus tinggi. Sehingga banyak orang mengejar sekolah yang tinggi dengan gelar yang tinggi, dengan status yang tinggi dan lain sebagainya. Ataukah mungkin manusia juga memiliki pemahaman dasar tentang kehidupan itu dengan segala harta yang banyak, harta yang melimpah dengan uang yang banyak. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa setiap orang mempunyai pandangan, pemahaman, pemikiran yang berbeda tentang definisi bagaimana hidup itu memiliki makna dari kehidupan orang itu sendiri untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira apa yang menjadi definisi, menjadi harapan, dan mungkin juga menjadi tujuan manusia, sebagaimana yang saya sampaikan di depan, bukanlah merupakan hal yang tabu untuk diraih oleh setiap manusia. Jujur saja kita semua memang menginginkan semua itu. Ketika kita berada di dalam dunia itu, kebutuhan-kebutuhan siapa yang saya maksud di depan adalah menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita kesampingkan. Baik itu melalui usaha-usaha keras kita, ataupun melalui pertolongan-pertolongan daripada orang-orang lain. Tetapi yang menjadi perencanaan dari kehidupan ini adalah apakah dengan semua yang kita raih, semua yang kita impikan, dan semua yang kita coba untuk kita dapatkan itu, kita dasari dengan keinginan-keinginan daripada daging, ataukah sebuah keinginan yang tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita semua. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa apa yang menjadi tujuan manusia, menjadi gambaran manusia tentang kehidupan ini merupakan sesuatu hal yang wajar. Karena kita semua ada di dalam dunia ini dan kita membutuhkan apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu itu tidak akan menjadi efektif, tidak akan menjadi berarti ketika kita semua meninggalkan apa yang menjadi tujuan pokok dari kehidupan ini, yaitu mengenal Allah, mengenal firman-Nya. Dengan segala hikmat marifat yang Tuhan karuniakan kepada kita, supaya kita dapat memahami, supaya kita dapat mengerti bahwa semua yang ada di dalam kepemilikan kita saat ini hanya dari Tuhan, dan kelak akan diambil dan
minta kembali oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya saudara dan saya diingatkan, dididik dan diajar untuk bisa mengerti dan memahami bahwa perjuangan, keinginan dan harapan hidup di dalam dunia ini dengan segala harapan yang kita capai harus kita landasi dan kita dasari dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya keinginan-keinginan itu tidak dikendalikan oleh hawa nafsu yang sia-sia. Sehingga semuanya tidak memiliki arti apapun ketika semua sudah kita miliki. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua sampai dengan ayat pasal yang ketiga, ada sebuah cerita yang menarik. Di mana ketika Raja Daud sudah memasuki usia senja, dan dia akan menyerahkan tongkat estafet kepimpinannya kepada anaknya Salomo. Dia memberikan semacam nasihat, semacam pejangan, dan bahkan mungkin semacam tujuan-tujuan hidup yang akan dilakukan oleh Salomo ketika Salomo nanti akan menjadi raja menggantikan Daud. Daud begitu sigap, Daud begitu yakin bahwa anaknya nanti kelak akan menjadi anak yang betul-betul memiliki rasa takut dan beriman kepada Tuhan. Namun demikian Daud juga membekali kehidupan kerohanian yang sangat-sangat luar biasa yang dilimpahkan atau diwariskan kepada Salomo jika kelak ia menjadi raja. Perjalanan hidup Daud ketika bergaul karib dengan Allah ia sampaikan, ia ceritakan kepada Salomo. Supaya ia menjadi orang yang bijaksana di dalam menjadi raja, menjadi pemimpin yang takut, dan menjadi pemimpin yang betul-betul dapat melaksanakan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Salomo sudah menjadi raja, apa yang disampaikan oleh ayahandanya Raja Daud itu betul-betul dilaksanakan oleh Raja Salomo dengan baik. Ketika tahta ada di dalamnya, ketika tahta menjadi miliknya, Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin mengabulkannya. Saudara-saudara, kita harus jujur. Sebagai orang yang masih diselimuti oleh kedagingan-kedagingan, tentu jikalau ada tawaran semacam ini, tentu kita akan memilih apa yang akan menjadi kebutuhan kedagingan kita. Raja Salomo pada waktu itu diberikan kesempatan untuk meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginannya. Di dalam bacaan itu kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kehormatan, tetapi dia meminta hikmat supaya dapat menilik hati yang benar dan jahat, supaya dapat mengadili umat Israel dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang diminta oleh Salomo ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagai seorang raja, tentu dia kepingin menjadi raja yang sangat dihormati, sangat yang diagung-agungkan. Tetapi apa yang ia minta kepada Tuhan adalah hal yang sangat sederhana, tetapi memiliki arti yang sangat luar biasa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Meminta hikmat supaya dia menjadi raja yang adil dan bijaksana. Oleh Tuhan itu ada sesuatu yang sangat baik. Oleh Tuhan itu dipandang sesuatu yang sangat bagus. Oleh sebab itu Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan daripada Raja Salomo. Salomo tidak hanya mendapatkan hikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya, tetapi Salomo juga mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan dan apa yang menjadi kebutuhan dunia. Oleh sebab itu Alkitab mencatat bahwa Raja Salomo adalah raja yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum dia tidak akan pernah ada raja seperti Salomo, dan sesudah dia tidak akan ada raja seperti dia juga. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan di dalam kehidupan ini akan menjadi satu kesempatan yang baik. Pilihan yang akan kita lakukan akan menentukan perjalanan kehidupan kita.
Raja Salomo memberikan pengajaran yang baik untuk saudara dan saya. Cara memilih kehidupan ini yang benar. Sebagaimana tema pada renungan pagi hari ini adalah hidup dalam hikmat Tuhan. Artinya pilihan yang diambil oleh Raja Salomo pada waktu itu adalah pilihan yang tepat. Meminta hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat itulah yang menolong dia menjadi raja yang bijaksana bagi kehidupan umat Israel. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus ada di Efesus, dia pun mengajarkan sesuatu yang sangat indah, sangat baik untuk mengingatkan orang-orang Efesus. Supaya mereka hidup arif dan bijaksana. Dan bukan seperti orang bebal. Mereka diingatkan untuk berhikmat dan hidup menjalani kehidupan ini dengan tidak mabuk. Tetapi mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan rasa takut dan beriman kepada Tuhan. Dengan segala ketulusannya. Dan tidak menjalankan kehidupan-kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang Efesus pada waktu itu. Jemaat Efesus diingatkan pula untuk selalu ingat. Dengan segenap hati tetap memiliki keyakinan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan hidup di dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh orang-orang kudus di Efesus, supaya mereka semua dapat menjalani kehidupan ini dengan semangat spiritualitas yang tinggi, yang takut akan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita menilik bacaan Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58, Tuhan Yesus juga memberikan hikmat baru kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Mungkin hikmat yang disampaikan ini adalah hikmat yang sangat tidak rasional untuk orang-orang Israel. Bagaimana mungkin orang-orang Israel diajak untuk makan tubuhnya dan meminum darahnya? Orang-orang Israel tentu sudah paham betul apa yang tertera di dalam hukum Taurat dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang ada. Jikalau dia minum tubuh dan darah Kristus, tentu ini adalah perbuatan yang melanggar hukum Taurat. Ini adalah sebuah sikap yang tidak benar kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Tetapi apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini sebetulnya ingin memberikan hikmat baru kepada orang-orang Israel untuk bisa memahami keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa Yesus adalah firman hidup. Manusia tidak akan pernah bisa hidup hanya dengan makan roti, tetapi bisa hidup mereka dengan firman-firman Allah. Orang Israel diingatkan bahwa pada zaman Nabi Musa mereka dihidupi dengan mana dan burung puyuh. Tetapi itu adalah kehidupan fana dan mereka akan mati dan tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi hikmat baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah hikmat di mana dia bisa memahami dan mengerti bahwa tubuh dan darah Kristus seperti apa yang digambarkan adalah merupakan wujud kesatuan Allah Bapa dan Kristus. Oleh sebab itu ketika seseorang meminum darah dan memakan daging Kristus, bukan berarti akan memakan seluruh fisik daripada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Israel akan diberikan kekuatan di dalam firman itu sendiri. Dia diajarkan untuk memakan firman Tuhan untuk dalam kehidupannya. Sehingga mereka memiliki hidup. Oleh sebab itu perkataan-perkataan dalam firman ini sudah sangat jelas sekali untuk kita mencoba untuk kita renungkan bersama. Tetapi di antaramu ada yang, saya ulangi, dari pasal 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara, hikmat yang diberikan Tuhan untuk kita semua adalah hikmat di mana kita untuk memiliki rasa kasih, untuk memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam menghadapi segala macam pergumulan hidup ini. Dan itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Roti dan darah Kristus tidak akan membunuh iman kita, tetapi justru akan menumbuhkan semangat hidup kita. Dan itu bersifat kekal. Dan itu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita semua.
ketika kita bersama-sama menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel ini tentu juga akan menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa hidup di dalam hikmat Allah, di dalam bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Raja Salomo bisa memahami apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Demikian pula orang-orang Efesus dapat memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Inilah sebetulnya yang akan menjadi catatan bagi saudara dan saya ketika kita dapat menjalani kehidupan kebersamaan ini di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu ada pertanyaan yang akan kita coba renungkan bersama-sama ketika kita dapat menjalani hidup berhikmat bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita menjadi orang yang berhikmat dan hidup dalam Tuhan, maka ada yang harus kita wujudkan. Sebagaimana orang-orang Israel pada waktu itu, mereka diberikan hukum Taurat melalui Nabi Musa. Mereka harus taat dan tunduk mengikuti titah, ketetapan, dan hukum-hukum Allah melalui Taurat itu sendiri. Dan mereka harus setia kepada Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kita diajarkan melalui sabda ini, dengan hikmat dari Allah kita diajarkan untuk kita setia kepada Tuhan. Setia untuk menjalankan semua titah-titah, ketetapan, dan hukum-hukumnya. Melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita semua bisa melakukan di dalam setiap kehidupan keseharian kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan hanya dapat kita tunjukkan ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga harus memungsikan hati kita itu dengan baik. Menjaga hati kita dengan baik dan memungsikan hati kita dengan baik untuk dapat menimbang apa yang jahat dan apa yang baik. Apa yang tidak benar, apa yang benar. Di dalam kehidupan saat ini tuh saudara-saudara, kita diperhadapkan dua peristiwa. Peristiwa yang tentu membawa kita kepada sesuatu yang dalam tanda petik membingungkan kita. Ada yang salah, ada yang benar. Tetapi sekali lagi, saudara dan saya diajak untuk memungsikan hati kita menjadi fungsi yang benar. Untuk dapat melihat keadaan ini didasarkan dengan hikmat Tuhan. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika hikmat itu ada di dalam diri kita, maka saya percaya kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan dan memiliki akal budi yang baik, memiliki pikiran yang baik di dalam menjalani hidup ini. Sehingga setapak demi setapak kehidupan kita akan menuju kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada hal yang terindah yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup bukan seperti orang bebal, tetapi marilah kita hidup seperti orang arif yang senantiasa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita miliki ini dapat kita pergunakan untuk waktu yang terbaik kita. Untuk waktu yang terbaik kita yang sudah disediakan Tuhan bagi kita semua. Supaya kita tidak menyia-nyiakan ini. Sehingga kita tidak disebut sebagai orang bebal, tetapi kita disebut sebagai orang arif, orang bijaksana, orang yang berakal budi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi saudara dan saya akan memasuki hari yang bersejarah bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Akan memasuki kemerdekaannya. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita renungkan bersama. 76 tahun Tuhan mengaruniakan kemerdekaan untuk negeri ini. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagai orang-orang percaya, kita tadi diajar untuk hidup dalam hikmat Allah. Itu artinya kita dapat mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Sebagai bagian dari kehidupan negeri ini. Oleh sebab itu mari kita lakukan kewajiban kita untuk negara ini dengan baik. Lebih-lebih negara ini saat ini sedang mengalami musibah akibat COVID-19.
Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin kita ini. Dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Mari kita nyatakan hikmat kita kepada dunia ini, kepada bangsa ini. Dengan setia kepada Allah dan setia kepada bangsa dan negara ini. Apa yang menjadi tugas panggilan kita saat ini? Mari kita lakukan. Mari kita jaga keutuhan negeri ini. Dan kita berdoa bersama-sama agar virus ini hilang dari bumi pertiwi ini. Demikian pula kita memfungsikan hati kita agar kehidupan kita menjadi rekat dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Dan mari kita arif dan kita bijaksana di dalam menghadapi persoalan ini. Supaya kita tidak terjebak dengan rasa takut dan khawatir. Tetapi kita memiliki pemikiran yang positif bahwa apa yang terjadi saat ini oleh karena Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan ada saatnya Tuhan juga akan mengambilnya. Dan kita akan terbebas, kita akan sembuh, dan kita akan bangkit. Dan kita akan menjadi kuat kembali sebagai bangsa yang merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan bersama apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Dan pada akhirnya, jangan sampai kita kehilangan semangat, merasa tidak memiliki hikmat, hanya karena kita memiliki pendidikan yang rendah. Hikmat tidak tergantung dengan pendidikan tinggi dan rendah. Tetapi bagaimana ia takut dan setia kepada Tuhan. Itulah yang akan menjadikan hidup kita dalam hikmat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari, apa yang sudah kita lakukan saat ini, mari kita kembangkan dengan baik. Kita terus lebih banyak belajar lagi. Supaya kita semakin hari semakin bertumbuh. Menjadi orang yang senantiasa dalam hikmat Allah. Saya percaya, jikalau kita mau, Tuhan akan menolong kita. Dan saya percaya Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan bersama-sama kita menghadap Tuhan kembali dalam doa syafaat. Mari saya hantarkan. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, Maha Kudus dan Maha Sempurna. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Engkau sudah mengingatkan kepada kami supaya kami hidup di dalam hikmat-Mu. Supaya pikiran dan hati kami tidak terjebak dengan keinginan-keinginan daging dan nafsu yang sia-sia. Melainkan kami memiliki kehidupan yang arif dan bijaksana di dalam mensikapi setiap persoalan dan tantangan hidup ini. Dan kami bisa mengasihi Engkau di dalam segala tantangan yang ada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan kepada kami. Dan biarlah ini akan tumbuh subur di dalam palungan hati kami. Sehingga kami semua dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalam hikmat-Mu. Sehingga Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Yang saat ini sedang berjuang keras Tuhan. Untuk mengatasi pandemi yang melanda dunia dan bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Engkau karuniakan hikmat kepada mereka semua Tuhan. Supaya mereka dapat mengatasi polemik-polemik yang sangat pelik ini Tuhan. Sehingga bangsa ini dapat bebas dan dapat merdeka kembali dari virus ini Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah memperdekakan bangsa kami selama 76 tahun ini. Dan izinkan Tuhan kami semua dapat merdeka dari virus ini Tuhan. Supaya kami dapat hidup kembali bisa bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Dan kami dapat beribadah sebagaimana kami melakukan ibadah-ibadah sebelumnya Tuhan. Kami percayakan kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang paling tahu apa yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami dengan roh hikmat-Mu Tuhan. Supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanannya untuk bangsa dan negara ini dengan baik. Dan mereka tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Hanya untuk kepentingan golongan dan pribadinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau masih menolong kami dan masih menyertai kami. Demikian pula kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan.
Di tengah pandemi ini Tuhan, kami sudah banyak kehilangan saudara-saudara kami terkasih. Namun kami akan tetap percaya bersandar kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau tetap akan melindungi kami, menjaga kami, menolong kami, dan menyertai kami di dalam setiap kesesakan kami. Kami akan berserah diri kepadamu Tuhan. Dan terus bergantung hanya kepadamu. Oleh karena Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan kami. Oleh sebab apapun yang terjadi dalam jemaat-Mu ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan, kami semua karuniakan hikmat, supaya kami lebih bijaksana di dalam menghadapi situasi dan suasana yang sangat pelik ini Tuhan. Supaya kami tetap setia kepadamu, dan kami tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kedua gembala kami, Pendeta Nomolos dan Timotius Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka semua, dan mampukan mereka Tuhan, untuk tetap menjalankan tugas panggilannya dengan baik di tengah pandemi ini. Untuk memberikan penghiburan kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan, kepada domba-domba-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka menjadi domba-domba dan jemaat yang kuat dan tangguh di dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Sehingga mereka pun dapat dan terus bertumbuh imannya kepadamu, bahkan memiliki hikmat dan memiliki kemampuan untuk berpikir positif di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan anak-anak-Mu di dalam kuasa kasih-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu, jikalau hari ini ada di antara mereka ada yang sakit Tuhan, kiranya juga Engkau karuniakan kesembuhan. Kiranya setiap sarana yang dipakai Tuhan Engkau berkati Tuhan, sehingga itu semua bisa menjadi obat yang mujarab bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Sehingga mereka dapat merasakan dan menikmati kasih-Mu, dan mereka dapat bersukacita bersama keluarga mereka. Berikan kekuatan dan harapan kepada mereka yang saat ini sudah memasuki usia senja Tuhan. Supaya mereka tetap memiliki iman kepadamu dan bersandar kepadamu pula. Sehingga masa senja mereka akan menjadi masa senja yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu sampai saat ini. Ya Allah Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa syukur, permohonan dan syafaat kami. Kiranya Engkau berkenan menyempurnakannya Tuhan, dan menjauhkan dari keinginan-keinginan daging kami. Demikian pula Tuhan, kami juga mohon ampun, jikalau dalam doa-doa ini penuh dengan segala cacat calan dan dosa-dosa kami. Kuduskan dan sempurnakan kami semua Bapa, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua. Mazmur 50 ayat 23, Tuhan bersabda demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan yang akan mengantar persembahan kita. Dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama sampai yang ketiga. Kuberi persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hati
persembahan, datanglah segera. Mari kita kembali menghadap Tuhan, kita menyerahkan persembahan untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, inilah tanda syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Kami menyadari Bapa, apa yang kami lakukan hari ini memang tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Namun kami percaya Engkau akan menguduskan dan menyempurnakannya, sehingga persembahan ini akan menjadi persembahan yang harum di hadapan tahta-Mu yang Maha Agung. Berkati anak-anak-Mu yang akan mengelolanya Tuhan, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mampukan kami semua Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik. Jikalau sampai hari ini ternyata kami belum bisa Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, dan berkati setiap pekerjaan kami. Dan biarlah semuanya itu akan mendatangkan kebaikan tidak hanya dalam hidup kami, tetapi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang terbaik di pagi hari ini. Engkau berikan waktu bagi kami untuk menyatakan kasih kami kepadamu. Ya Bapak, selanjutnya kami akan undur dari ruangan ini. Kiranya Engkau tuntun perjalanan kami dan Engkau berkati kami dan keseluruhan keluarga kami. Supaya apa yang sudah Engkau nyatakan kepada kami melalui sabda-Mu akan hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni cacat celah dan dosa kami Tuhan, jikalau di dalam ibadah pagi hari ini ternyata penuh dengan dosa dan kesalahan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami yang sejati, kami berdoa. Dan kami percaya atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Izinkan pula kami Tuhan berdoa sebagaimana yang diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ajak untuk bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang untuk melakukan pengakuan iman rasuli kita. Mari saya hantarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman hidup di dalam hikmat Allah, supaya dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan marikah kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menjadi saksi Kristus, dan kita menerima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.